Sama belajar di daerah Banyuwangi, tepatnya pada tahun 1998, ada sebuah peristiwa yang membuat gempar seluruh Indonesia dan sempat masuk ke dalam berita internasional. Peristiwa itu dikenal dengan nama Pembantaian Banyuwangi 1998. Ini adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang diduga memiliki ilmu hitam seperti santet atau tenung. Pertanyaannya, apa sih hubungannya ninja dengan peristiwa ini? Jadi begini sejarah singkatnya. Dahulu, tepatnya pada tanggal 4 Februari 1998, terjadi pembunuhan pertama dalam peristiwa ini. Tetapi karena laki-laki tersebut merupakan korban pembunuhan yang pertama, maka pada saat itu warga tidak sadar dan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi yaitu Kolonel Polisi HT Purnomo Sidik atau biasa disebut dengan Bupati Pur, beliau mengeluarkan radiogram atau pesan tertulis resmi kepada seluruh jajaran aparat pemerintahan. Isi dari pesan itu adalah untuk mendata, mengamankan dan melindungi orang-orang yang ditandai sebagai sosok yang memiliki ilmu supranatural. Namun sayangnya, seolah-olah data dari pemerintah ini bocor. Akhirnya terjadilah berbagai kasus pembunuhan terhadap dukun santet atau warga sipil yang diduga memiliki ilmu supranatural. Bahkan pada saat itu, peristiwa ini juga menjadi trending berita di Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri. Karena maraknya kasus pembunuhan yang misterius pada saat itu, Bupati Banyuwangi akhirnya mengeluarkan radiogram kedua di bulan September 1998. Isi dari radiogram kedua ini pun sama seperti radiogram pertama, yaitu diperintahkan untuk mendata, melindungi, dan mengamankan orang-orang yang memiliki ilmu supranatural. Namun sayangnya, setelah radiogram kedua ini dikeluarkan dan dilakukan pendataan terhadap warga tersebut, peristiwa pembantaian ini malah makin meluas, bahkan sehari bisa mencapai 2-9 korban. Akhirnya, masyarakat pada saat itu berasumsi bahwa radiogram dari bupati itulah yang menjadi penyebab dari peristiwa pembantaian ini. Bahkan masyarakat juga berasumsi bahwa pemerintah ingin membasmi lawan-lawan ideologi politik dalam pemerintahan. Para ulama di Kabupaten Banyuwangi pun menganggap bahwa meskipun radiogram itu adalah niat dari pemerintah untuk melindungi warganya yang mempunyai ilmu supranatural, penerapan dari radiogram ini kurang tersembunyi sehingga informasi mengenai orang tersebut akhirnya bocor ke publik. Karena hal inilah, maka para ulama di Kabupaten Banyuwangi menilai bahwa Bupati Purnomo gagal dalam memerintah dan mereka menuntut Bupati Purnomo untuk mundur dari jabatannya. Nah, ternyata pada saat peristiwa pembantaian itu terjadi, para pelakunya menggunakan pakaian yang serba hitam dan juga menggunakan handy talkie dalam melaksanakan aksinya. Masyarakat menyebut pelaku pembunuhan ini dengan sebutan ninja. Ada dua versi pendapat mengenai ninja atau pelaku pembunuhan ini. Versi yang pertama, ninja yang beraksi pada saat itu adalah orang yang berkostum hitam dan memegang senjata. Versi yang kedua, ninja yang beraksi pada saat itu adalah orang yang mirip seperti ninja di Jepang, alias pergerakan pembunuhan mereka sangat sistematis dan sangat terlatih. Menurut saksi yang ada di tempat kejadian, sebelum ninja itu mulai beraksi, listrik di tempat itu tiba-tiba mati. Dan beberapa saat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sebenarnya semua masyarakat tahu bahwa para ninja Banyuwangi ini adalah pelaku pembunuhan. Tetapi yang lebih membuat bingung adalah munculnya banyak gelandangan yang seakan-akan mereka menyamar sebagai mata-mata. Ketika ditanya sebuah pertanyaan, maka mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi jika mereka ditanya dari mana mereka berasal, maka gelandangan tersebut seperti berpura-pura agar tidak menjawab. Kemudian diadakanlah penyelidikan di daerah Banyuwangi oleh mahasiswa, Menteri Pertahanan, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Wiranto. Komnas HAM juga pada saat itu telah membentuk sebuah tim karena ada indikasi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini. Namun karena kurangnya keseriusan, penyelidikan pun akhirnya dihentikan. Pada bulan Desember tahun 2007, Nahdlatul Ulama membuka kembali investigasi ini dengan melaporkannya ke Komnas HAM. Tetapi para keluarga korban pembantaian ini sudah tidak ingin lagi untuk membuka kasus ini. Sebenarnya sudah banyak tersangka pembantaian yang tertangkap dan divonis hukuman penjara. Namun yang masih menjadi misteri dan sangat membingungkan hingga saat ini adalah siapa sebenarnya pencetus atau dalang utama di balik semua peristiwa ini.